Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlambang Dewaji Wicaksono dengan NRW 220324494, kelas reguler 2. Saya menempuh pendidikan D3 Rekamedis di Universitas Setia Malang. Pada kali ini, saya memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Henry Didiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan anatomi sistem digestif atau sistem pencernaan. Saya akan mempresentasikan beberapa organ pada sistem digestif. Yang pertama yaitu mulut, kedua tenggorokan atau faring, ketiga esofagus, keempat lambung, kelima hati, keenam empedu, ketujuh pankreas, kedelapan usus halus, kesembilan usus besar, dan yang terakhir rektum dan anus. Pada bagian organ yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Mulut atau rongga mulut merupakan pintu masuk dari traktus gastrointestinal. Mulut yaitu tempat permulaan bagi proses digestif mekanis, yaitu dengan cara mastikasi atau mengunyah, dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat pada saliva. Fungsi mulut. Mulut mempunyai fungsi antara lain yaitu jalur bagi keluar masuknya udara, menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh, dan berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Bagian-bagian mulut. Secara umum, mulut terdiri atas dua bagian, yaitu rongga mulut bagian luar atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Kedua, rongga mulut bagian dalam, yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris, palatum, dan mandibularis. Di sebelah belakang bersambung dengan faring. Selanjutnya yaitu tenggorokan atau faring. Tenggorokan adalah bagian dari sistem pernafasan dan pencernaan manusia. Sebelum memasuki esofagus dan lambung untuk menjalani proses pencernaan, makanan akan melintasi tenggorokan dan tenggorokan juga termasuk bagian dari sistem pernapasan dan terhubung pada rongga hidung, membiarkan udara masuk melalui hidung menuju laring, trakea, dan paru-paru. Tenggorokan berperan memastikan proses bernafas dan menelan berjalan dengan baik, sehingga makanan tidak akan memasuki trakea dan membuat tersedak. Bagian-bagian tenggorokan. Yang pertama, faring. Bagian tenggorokan yang menghubungkan mulut dengan rongga hidung pada esofagus dan laring melalui tabung berotot. Berperan sebagai jalan bagi makanan dan udara untuk mencapai lambung dan paru-paru. Faring terbagi menjadi tiga bagian, yaitu nasofaring bagian atas, orofaring bagian tengah, dan laringofaring bagian bawah. Selanjutnya epiglotis. Bagian yang berupa lipatan otot ini akan menutupi laring saat proses menelan, sehingga makanan tidak dapat memasuki laring dan paru-paru. Apabila makanan atau partikel lain tersangkut pada laring, maka dapat menyebabkan penyakit aspirasi pneumonia. Selanjutnya laring. Tabung vertikal berotot yang menyimpan pita suara ini seringkali disebut sebagai kotak suara. Laring membuat manusia mampu menghasilkan suara. Sebelum mencapai trakea, udara yang terhirup akan melewati laring. Selanjutnya trakea. Pipa vertikal berotot dan berlubang ini dikenal sebagai batang tenggorokan yang menghubungkan laring dengan bronki paru-paru. Fungsi utama trakea yaitu
menyampaikan aliran udara dari dan ke dalam paru-paru saat proses pernapasan. Selanjutnya esofagus. Tabung vertikal berotot ini terpisah dari faring dan membawa makanan dan minuman ke dalam lambung. Ketika tidak beraktivitas, ukuran esofagus mencapai 9-10 inci dengan lebar 2 cm. Membentuk bagian saluran gastrointestinal dan berada di dekat trakea dalam wilayah toraks dan leher. Organ berikutnya yaitu lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau yang disebut kim oleh otot polos. Di bagian lambung juga terdapat pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, renin, asam klorida atau HCl, dan lipase gastrik. Bagian-bagian gaster atau lambung. Yang pertama, pars cardiaca. Bagian gaster yang berhubungan dengan esofagus di mana di dalamnya terdapat ostium cardiacum. Yang selanjutnya pars cardiaca merupakan jalan masuk lambung berupa daerah kecil di sekitar muara esofagus. Selanjutnya fundus gastricum, bagian yang berbentuk seperti kubah yang berlokasi pada bagian kiri dari kardia dan meluas ke superior. Melebihi tinggi pada bagian gastroesophageal junction atau perbatasan antara gaster dan juga esofagus adalah tempat di mana ujung esofagus atau kerongkongan ini masuk ke dalam lambung bagian teratas. Selanjutnya fundus gastricum merupakan bagian kranial yang melebar dan berbatasan pada kubah diafragma kiri. Corpus gastricum merupakan 2/3 bagian dari lambung dan berada di bawah fundus sampai ke bagian paling bawah yang melengkung ke kanan membentuk huruf C. Bagian selanjutnya yaitu pars pylori. Terdiri dari 2 bangunan yaitu antrum pyloricum dan pylorus. Pylorus merupakan daerah sphincter yang menebal di sebelah distal untuk membentuk sphincter pyloricus yang berfungsi mengatur pengosongan isi gaster melalui ostium pyloricum ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Selanjutnya sphincter merupakan otot melingkar yang mempertahankan penyempitan suatu bagian tubuh alami yang melemaskan sesuai dengan fungsi fisiologi normal. Ya, ini gambarnya. Selanjutnya usus halus. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter. Wow. 6-8 meter. Panjang. Dan memiliki lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot usus. Villi berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat diserap lebih banyak. Di dalam tiap villi terdapat pembuluh darah kapiler dan lakteal atau saluran limfe yang berfungsi untuk transport makanan yang terabsorpsi. Di antaranya absorpsi karbohidrat, protein, dan lemak. Usus halus menghubungkan lambung dengan sekum atau caesum colon. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang pertama duodenum atau usus 12 jari. Bagian awal usus halus yang panjangnya 25 cm yang berbentuk huruf C. Terdapat muara beberapa saluran yang disebut papilla duodeni atau papilla duodeni mayor atau papilla vateri.
Saluran yang bermuara ke duodenum yaitu ductus choledocus atau ductus biliaris atau saluran empedu, dan ductus pancreaticus atau saluran pankreas. Selanjutnya usus kosong atau jejunum merupakan tempat pencernaan makanan terakhir sebelum sari makanan diserap. Usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan atau ileum. Panjang usus kosong ini sekitar 1-2 meter. Panjang sekali. Selanjutnya usus penyerapan atau ileum merupakan bagian terakhir dari usus halus yang terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum panjangnya sekitar 2-4 meter dan terdapat jontot-jontot usus yang disebut dengan villi. Pada jontot usus atau villi terdapat pembuluh kapiler darah dan pembuluh kil atau limfa atau getah bening. Pembuluh kapiler darah berfungsi sebagai tempat penyerapan zat berupa glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral. Pembuluh kil atau limfa atau getah bening adalah sebagai tempat penyerapan zat berupa asam lemak dan gliserol. Organ berikutnya yaitu usus besar atau kolon. Kolon atau usus besar merupakan salah satu organ pencernaan lanjutan dari usus halus. Usus besar terletak di antara rektum dan usus buntu. Fungsi usus besar yang paling utama adalah menyerap makanan yang tidak dapat diserap di usus halus serta cairan dan garam dari makanan sehingga mampu menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Dengan penyerapan air yang dilakukan, usus besar berperan dalam pembentukan konsistensi feses baik cair maupun padat. Ukuran usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter dengan diameter 6 cm. Sisa makanan yang telah melewati kolon berakhir di rektum yang merupakan muara dari usus besar atau anus. Bagian-bagian kolon atau usus besar. Yang pertama, cecum atau caesum. Cecum atau caesum merupakan bagian pertama dari usus besar yang berbentuk seperti kantong. Bisa dikatakan bahwa cecum adalah gabungan dari bagian terakhir usus halus dengan bagian pertama usus besar. Cecum memiliki panjang sekitar 7 cm. Selanjutnya, kolon ascendens. Kolon ascendens merupakan kolon yang berbentuk vertikal dan memanjang ke atas dimulai dari dasar perut sampai ke hati. Kolon ascendens merupakan bagian awal dari usus besar. Selanjutnya, kolon transversum. Kolon ini merupakan lanjutan dari kolon ascendens dengan berbentuk horizontal. Kolon transversum melekat pada perut. Jaringan yang bertugas menopang perkatan ini disebut jaringan omentum. Selanjutnya, kolon descendens. Kolon descendens merupakan lanjutan dari kolon transversum yang bergerak memanjang ke bawah dan berakhir di kolon sigmoid. Selanjutnya pastinya kolon sigmoid. Kolon sigmoid adalah lanjutan dari kolon descendens, berukuran pendek dan berbentuk seperti huruf S. Kolon sigmoid terletak di sisi kiri bagian bawah perut. Kolon sigmoid memiliki jaringan otot yang kuat. Dan yang terakhir rektum. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar dengan struktur lapisan mukosa yang tebal dan kaya akan pembuluh darah. Selanjutnya, rektum dan anus. Rektum merupakan sebuah saluran yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Rektum merupakan bagian dari sistem pencernaan dan merupakan bagian terakhir dari usus besar yang menghubungkan usus kolon sigmoid ke saluran anus. Dan anus merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Anus sering disebut dengan dubur atau lubang bokong. Maaf, agak kasar. Yaitu perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh.
Terbuka dan tertutupnya anus diatur oleh otot sfinkter. Fungsi rektum dan anus yaitu yang pertama untuk melakukan proses defekasi. Defekasi ialah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang beraksi tersebut ialah otot sfinkter, mengatur keluarnya feses. Yang kedua, menahan BAB di saat tertentu. Rasa ingin BAB juga dapat ditahan ketika belum sempat pergi ke toilet. Hal ini dikarenakan ada kontraksi otot sfinkter dan elevator setelah menerima impuls dari otak. Otak mengeluarkan impuls tersebut ketika kita ingin menahannya. Ketiga, mengatur keluarnya feses. Pada saat proses buang air besar, kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai keinginan. Asik, amazing. Organ selanjutnya hati. Organ berwarna coklat, kemerahan seberat 1,5 kg yang terletak di perut sebelah kanan atas. Fungsi hati yaitu untuk menyaring darah yang berasal dari saluran pencernaan sebelum akhirnya membantu untuk mengalirkannya ke seluruh tubuh. Untuk fungsi selanjutnya yaitu untuk menyaring obat-obatan dan racun dari tubuh. Memproduksi kolesterol untuk membantu membawa lemak ke seluruh tubuh, sebagai tempat penyimpanan zat besi, dan sebagai tempat menyimpan kelebihan gula di tubuh yang nantinya akan digunakan sebagai cadangan energi. Struktur hati. Yang pertama, ligamen falciformis. Ligamen yang berbentuk seperti bulan sabit ini terletak di hati bagian depan serta berperan untuk memisahkan lobus kanan dan lobus kiri. Ligamen ini menyangga hati bagian depan karena terhubung ke dinding perut bagian depan. Yang kedua, ligamen koroner. Ligamen ini berada di bagian atas hati dan berlanjut hingga ke bagian bawah diafragma dan berfungsi menyangga bagian atas hati. Ligamen triangular. Ini terbagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Ligamen triangular kiri merupakan gabungan dari ligamen koroner yang ada di puncak hati sebelah depan maupun belakang. Ligamen ini menempel dari lobus kiri hingga ke diafragma. Sementara itu, ligamen triangular kanan menempel dari lobus kanan hingga ke diafragma. Yang keempat, laser omentum. Laser omentum menyangga hati dengan dua jenis ligamen, yaitu ligamen hepatoduodenal yang menghubungkan hati dengan usus 12 jari atau duodenum, serta ligamen hepagastrik yang menghubungkan hati ke lambung. Selanjutnya pankreas. Kelenjar ganda majemuk yang bertandan mempunyai struktur mirip dengan kelenjar ludah, panjangnya sekitar 15 cm yang menunjukkan sifat-sifat sebagai kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Fungsi pankreas. Pertama, menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksorin, menetralkan pH makan yang masuk ke duodenum agar dalam suasana basah, sehingga makanan tidak bersifat asam. Jika makanan bersifat asam, itu bisa bisa melukai usus dan membuat enzim pankreas tidak berfungsi. Ketiga, menghasilkan berbagai enzim yang mencerna makanan masuk ke usus halus. Berbagai enzim dengan fungsi yang sama, yakni memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap tubuh. Yang keempat, mengontrol kadar gula atau glikosa dalam darah. Struktur pankreas. Yang pertama, kepala pankreas. Kedua, leher pankreas. Ketiga, badan pankreas. Keempat, ekor pankreas. Kelima, saluran pankreas atau ductus pancreaticus. Selanjutnya
organ selanjutnya yaitu empedu, merupakan organ berwarna hijau gelap yang memiliki bentuk seperti buah pir, panjangnya sekitar 7 sampai 10 cm, yang mampu menyimpan sekitar 50 mm empedu yang diperlukan tubuh untuk proses pencernaan. Warna hijau gelap tersebut bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Fungsi empedu: membantu proses pencernaan lemak, membantu proses absorpsi lemak, membantu pengeluaran limbah, dan mendetoksifikasi racun dari hati. Struktur empedu: memiliki 3 lapisan pelindung atau pembungkus, antara lain pembungkus luar, peritoneum atau peritoneum visceral, bagian tengah yaitu dinding yang tersusun atas serat otot halus. Kontraksi dari otot tersebut dipengaruhi oleh sistem hormonal tubuh dan berfungsi mengeluarkan cairan empedu menuju usus 12 jari atau duodenum. Permukaan dalam: membran mukosa yang tersusun atas sel-sel epitel sederhana berbentuk silinder. Tubuh kantung empedu terbagi menjadi 3 bagian yaitu fundus, badan, dan leher. Yang pertama, fundus velea. Fundus velea yaitu bagian akhir dari kantung empedu. Kedua, corpus velea, bagian kantung empedu yang di dalamnya berisi cairan empedu. Jumlah cairan yang diproduksi dalam satu hari sekitar 600 sampai 1200 mm. Jumlah produksi tersebut dapat meningkat saat tubuh sedang mencerna lemak. Ketiga, leher kantung empedu. Leher kantung empedu yaitu saluran tempat masuknya cairan atau getah empedu ke dalam korpus vesicavela. Keempat, ductus cysticus. Ductus cysticus yaitu saluran yang membentuk saluran empedu atau ductus choledochus bersama ductus hepaticus. Panjang saluran ini mencapai sekitar 3 cm. Yang kelima, ductus hepaticus, saluran yang keluar dari leher empedu dan bersama dengan ductus cysticus akan membentuk saluran empedu. Yang keenam, ductus choledochus atau saluran empedu, saluran yang akan membawa cairan empedu ke duodenum atau usus 12 jari. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan mohon ditambahkan. Kalau ada kelebihan monggo dikembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Susu sapi itu enak sekali.